Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai langkah hidup kita sepanjang hari dan memberi kepada kita kesempatan untuk memuliakan namanya di malam hari ini. Saat ini kita akan disegarkan oleh pujian dan perenungan firman Tuhan agar kita memperoleh kekuatan baru untuk menjalani hidup hari demi hari. Sebelum kita memasuki persekutuan, mari kita berdoa secara pribadi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan mengkidungkan pujian memuliakan namanya yang agung dan besar dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 16, Ya Halik Semesta. Bapa dan Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dan Allah yang kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami jemaat-Mu akan memulai ibadah keluarga saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar kami mengerti akan firman yang kami dengar, dan kami memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon kiranya ibadah keluarga malam ini, dari awal pertengahan sampai akhir hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dari Gita Bakti 55 bait yang pertama, Taburkan firman-Mu ya Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan menyiapkan bacaan dari Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih. Karena kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami boleh menerima begitu banyak anugerah dari Tuhan yang menuntun kami, menyertai kami melewati banyak pergumulan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, lawatlah kami sehingga kami boleh diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh kelemahan ini ya Tuhan, untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 13 ayat 16 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan boleh hadir di dalam setiap keluarga di malam hari ini, dan firman-Nya boleh membawa akan kesegaran dan semangat yang baru untuk menjalani pergumulan hidup di saat-saat ini. Di malam hari ini, tema pembacaan kita berjudul Menjadi Pendengar dan Pelaku Firman. Jika kita melihat bacaan kita pada bagian ayat 16 dan 17, kita melihat bahwa firman Tuhan mengatakan matamu melihat dan telingamu mendengar. Mereka semua melihat kemuliaan Allah dalam pribadi Kristus, dan mereka mendengar pikiran-pikiran Allah di dalam ajaran Kristus. Mereka telah melihat banyak hal dan ingin melihat banyak lagi. Dan dengan demikian, mereka semua dipersiapkan untuk menerima pengajaran yang lebih lanjut. Mengenai hal ini, Kristus ingin mengatakan bahwa itu adalah suatu berkat, suatu hal yang membawa kebahagiaan. Jika kita melihat bahwa berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar, mata orang-orang percaya yang paling hina sekalipun, yang mengenal anugerah Kristus melalui pengalaman mereka sendiri, itu lebih berbahagia daripada mata para cendekiawan yang paling hebat, atau orang-orang filsuf yang paling besar, yang tidak mengenal Allah, yang seperti ilah-ilah sembahan mereka, mempunyai mata tetapi mereka tidak melihat. Bahwa telinga yang mendengar dan mata yang melihat, itu adalah pekerjaan Allah dalam diri orang yang dikuduskan. Kedua, Kristus ingin mengatakan bahwa berkat yang
dari Allah ini yang dirindukan oleh para nabi, oleh orang-orang benar sebelumnya. Jika kita melihat pada ayat ke-17, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Orang-orang kudus pada zaman perjanjian lama yang melihat terang Injil dengan samar-samar, mereka sangat mendambakan penyataan-penyataan yang lebih jauh lagi. Walaupun mereka telah melihat sosok, bayangan, nubuat mengenai hal-hal mesianik seperti yang mereka sudah dapatkan dari perjanjian lama, dan mereka nyatakan di dalam nubuat-nubuat mengenai hal tersebut, mereka tetap rindu untuk melihat inti dari semuanya ini, yaitu melihat tujuan yang mulia dari kehadiran Mesias yang nyata di tengah-tengah umatnya. Jika kita melihat ayat yang ke-18, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu, bahwa kamu telah mendengarnya, tetapi marilah kita mengulanginya lagi. Dengan mendengar kembali apa yang sudah kita dengar itu menjadi berguna bagi kita dan akan membuat kita semakin mengerti. Dan kemudian firman itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita. Mari kita melihat penjelasan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Kristus. Yang pertama, benih yang ditaburkan adalah firman Allah, yang di sini disebutkan dengan firman tentang kerajaan sorga pada ayat yang ke-19. Ini bukanlah suatu kerajaan dunia, melainkan kerajaan sorga. Dan Injil berasal dari kerajaan itu dan menuntun menuju kerajaan itu pula. Firman adalah benih yang ditaburkan. Benih ini adalah benih yang tidak fana. Inilah kabar sukacita yang menghasilkan buah di dalam jiwa. Yang kedua, Kristus mengajarkan bahwa penabur yang menaburkan benih atau yang menebarkan benih tersebut adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ia melakukannya sendiri, dan juga ia melakukannya melalui hamba-hambanya. Orang-orangnya adalah para petani yang bekerja di ladang Allah. Begitulah yang dikatakan. Dan hamba-hamba Tuhan adalah kawan sekerja Allah. Menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak adalah menabur benih. Memang kita tidak tahu di mana benih itu akan jatuh. Hanya saja pastikan bahwa benih itu jatuh di tanah yang baik dan bersih. Dan berikanlah benih yang cukup. Sehingga menabur firman itu adalah menabur orang-orang yang akan bekerja untuk ladang Tuhan. Yang ketiga, Kristus ingin menyampaikan bahwa tanah yang atasnya benih ini ditaburkan adalah hati anak-anak manusia yang juga berbeda-beda akan mutu dan bawaannya. Dan karena itu keberhasilan firman ini pun berbeda-beda. Jiwa adalah tempat yang pantas bagi firman Tuhan untuk tinggal, untuk bekerja dan berkuasa. Seperti halnya dengan tanah, ada jenis yang sulit diolah, sehingga tidak peduli seberapa baiknya benih yang ditaburkan ke atasnya, tanah itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ada juga tanah yang baik dan menghasilkan buah sampai berlimpah-limpah. Hati manusia juga demikian adanya. Dan di dalam bacaan ini, kita melihat ada sifat-sifat yang dibedakan seperti 4 jenis tanah yang sudah kita baca. 3 diantaranya hasilnya buruk. Dan hanya ada 1 yang hasilnya baik. Yang pertama, tanah yang berada di pinggir jalan. Tanah ini biasanya ada di ladang-ladang gandum yang berupa jalan-jalan setapak yang biasa dilewati oleh orang-orang berjalan. Dan kalau benih jatuh di atasnya, maka benih itu tidak akan pernah bisa meresap ke dalam tanahnya. Dan burung-burung kemudian akan datang dan memakan benih itu. Hal ini mau disampaikan bahwa pertama, para pendengar-pendengar yang seperti itu, yang dibandingkan dengan tanah di pinggir jalan, mereka adalah orang yang mendengar firman, tetapi tidak mengerti firman itu. Dan ini merupakan kesalahan mereka sendiri. Mereka datang kepada Allah seperti umat yang lain. Duduk di hadapannya, mendengar firman itu, tetapi hanya untuk memamerkan diri, hanya untuk melihat atau dilihat. Mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan. Semuanya hanya masuk seperti ke telinga kiri dan kemudian keluar ke telinga kanan. Dan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Yang kedua,
bagaimana mereka sampai bisa menjadi pendengar-pendengar yang tidak berbuah? Si jahat, yaitu iblis, datang dan merampas apa yang ditabur dalam hati orang itu. Pendengar firman yang masa bodoh, yang ceroboh, dan yang tidak sungguh-sungguh seperti itu adalah korban yang empuk bagi iblis. Seperti halnya iblis adalah pembunuh jiwa, demikian pula ia adalah pencuri firman. Dan ia pasti akan merampas firman dari kita jika kita tidak berhati-hati menjaganya. Seperti burung-burung pemakan benih yang jatuh ke tanah yang tidak dibajak sebelumnya, atau tanah yang keras yang ada di pinggir jalan. Yang kedua, jenis tanah yang berbatu-batu. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang menggambarkan pendengar firman yang bertindak lebih jauh daripada pendengar yang pertama tadi. Namun mereka menerima kesan yang baik tentang firman itu, tetapi tidak bertahan lama. Sejauh apa mereka boleh menerima firman ini? Mereka mendengar firman itu seberapa sering dan sungguh pun dilakukan. Kalau hanya sebatas mereka mendengar, maka itu tidak akan membawa mereka untuk sampai ke sorga. Mereka cepat mendengar, langsung mendengar apa yang disampaikan, siap menerimanya. Dan hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Karena mereka memulai dengan menunjukkan diri sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh, tapi sebenarnya mereka tidaklah menjadi bagian dari orang yang percaya. Kemudian, orang-orang ini juga menerimanya dengan gembira. Banyak orang sangat senang mendengar khotbah yang bagus, namun tidak mendapatkan keuntungan apa-apa darinya. Mereka mungkin senang dengan firman-Nya, namun mereka tidak diubah dan diatur olehnya. Hati mereka bisa mencair ketika mendengar firman itu, namun tidak pernah dibentuk oleh firman itu. Banyak orang mengecap firman yang baik dari Allah dan berkata bahwa mereka merasakan hal-hal yang manis di dalamnya. Tetapi tetap ada hawa nafsu yang disukai, yang masih terasa di mulut mereka, dan tidak bisa menyatu dengan firman tadi. Sehingga mereka kemudian membuang firman itu kembali dari mulut mereka. Orang-orang ini juga mereka hanya bertahan sebentar saja, tetapi berhenti ketika daya sudah habis. Banyak orang bertahan sebentar, tidak sampai pada kesudahannya. Dan dengan demikian tidak mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada yang bertahan. Lalu selain mereka, cuman sementara mereka juga menjadi mundur dan tidak menghasilkan buah. Alasan yang pertama, mereka tidak berakar, tidak mempunyai dasar-dasar keyakinan yang tetap dan kuat dalam menilai sesuatu, tidak teguh dalam mengambil keputusan mengenai kehendak mereka. Apa yang mereka rasakan terhadap suatu hal tidak pernah mendalam sifatnya. Dan ketika masa pencobaan datang, mereka akan binasa. Apabila ada penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun akan segera murtad. Penindasan menjadi batu sandungan di tengah jalan bagi mereka, dan mereka tidak dapat menyingkirkannya. Dan hanya sampai disitulah pengakuan iman mereka. Penderitaan yang sama bisa menarik sebagian orang menjadi murtad dan hancur, tetapi juga mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya bagi sebagian lainnya. Pencobaan-pencobaan yang mengguncangkan sebagian orang, tetapi meneguhkan sebagian orang yang lain. Dan yang ketiga, jika kita membaca bahwa jenis tanah yang bersemak duri, itu sebagian benih jatuh di tanah semak yang berada di semak duri. Dan kebaikan yang mereka peroleh dari firman tanpa terasa dikalahkan dan ditindih oleh hal-hal dari dunia ini. Kalau sebelumnya tanah berbatu merusak akar dari benih itu, maka duri-duri yang sekarang ini merusak buahnya. Jika kita melihat apa yang dilambangkan oleh duri-duri ini, yang pertama, kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran dunia ini sangat cocok disamakan dengan duri-duri itu. Kekhawatiran membawa masuk ke dalam dunia ini dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia dan merupakan buah dari kutukan. Kekhawatiran dunia ini merupakan hambatan-hambatan besar bagi kita untuk mendapat keuntungan dari firman Allah dan untuk maju dalam beribadah.
Kekhawatiran ini juga menghabiskan semangat jiwa yang seharusnya difokuskan pada perkara-perkara ilahi. Kekhawatiran itu juga mengalihkan kita dari kewajiban kita dan membuat kita terganggu dalam melaksanakannya. Orang yang khawatir memikirkan banyak hal yang justru mengabaikan satu-satunya hal yang paling penting. Yang kedua, tipu daya kekayaan. Orang yang dengan perhatian penuh dan ketekunan mereka telah menghasilkan banyak harta tampaknya sudah merasakan bahaya yang muncul dari kekhawatiran itu. Sementara mereka terus menjadi pendengar firman, akan tetapi mereka sebenarnya masih berada dalam jerat dosa karena kekayaan mereka. Sukar sekali mereka masuk ke dalam kerajaan sorga. Mereka cenderung menaruh harapan-harapan mereka dalam kekayaan itu, mengandalkannya dan merasa puas dengannya secara berlebihan. Dan ini pun yang membuat firman itu menjadi mati, seperti halnya kekhawatiran. Dan yang terakhir, jenis tanah yang keempat, tanah yang baik. Sebagian jatuh di tanah yang baik. Begitulah gambaran orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mari kita melihat walaupun ada banyak orang menerima anugerah Allah dan firman-Nya secara sia-sia, namun Allah masih mempunyai sisa-sisa umat-Nya yang menerima benih itu dan berbuah. Sebab firman Allah tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Hal yang membedakan tanah yang baik ini dengan ketiga jenis tanah yang lainnya cuma satu, yaitu berbuah. Dengan hal inilah orang-orang Kristen dibedakan dari orang-orang yang munafik, yaitu bahwa mereka berbuah banyak dan dengan demikian mereka adalah murid-murid Kristus. Ia tidak berkata bahwa tanah yang baik ini tidak berbatu-batu atau tidak berduri, melainkan bahwa tidak ada satu hal apapun yang dapat menghambat tanah ini untuk berbuah. Orang-orang kudus di dunia ini tidaklah bebas sempurna dari sisa-sisa dosa yang masih ada, melainkan dengan bahagia mereka dibebaskan dari kuasa dosa. Dan para pendengar-pendengar firman yang digambarkan dengan tanah yang baik ini digambarkan sebagai yang pertama adalah orang-orang yang cakap. Mereka mendengar firman itu, lalu mereka mengerti. Dan mereka bukan hanya mengerti arti dan maksud dari firman itu, melainkan juga secara pribadi peduli terhadap firman itu. Allah dan firman-Nya akan berurusan dengan manusia secara manusia. Dan dengan cara yang masuk akal, dengan dipikirkan oleh akal budi, Allah akan mengarahkan kehendak dan perasaan manusia dengan membuka pengertian mereka. Sementara iblis adalah pencuri dan perampok. Yang kedua, pendengar firman di tanah yang baik ini adalah pendengar yang berbuah, yang membuktikan bahwa mereka memang mengerti firman dengan baik dan menghasilkan buahnya. Kita baru bisa berbuah apabila kita berbuat sesuai dengan firman. Dan apabila sikap, pikiran, serta perilaku kehidupan kita sesuai dengan Injil yang telah kita terima dan kita berbuat apa yang diajarkan, maka kita menghasilkan buah yang luar biasa. Ketiga, pendengar firman ini tidak berbuah sama banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Di antara orang-orang Kristen yang berbuah, sebagian berbuah lebih banyak daripada yang lain. Dan kita semua harus mengarahkan tujuan untuk mencapai tingkatan yang tertinggi, untuk menghasilkan 100 kali lipat, dan berusaha berbuah banyak. Tetapi jika tanahnya yang baik itu dan buahnya benar, hatinya jujur, dan hidupnya sesuai dengannya, meskipun orang yang menghasilkan buah 30 kali lipat pun tetap akan diterima oleh Allah. Dan ini menyenangkan hati Allah, dan merupakan buah yang berlimpah bagi mereka. Sebab kita semua berada di bawah kasih karunia Allah, dan bukan berada di bawah hukum Taurat. Melalui refleksi firman Tuhan di malam hari ini, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang pertama, Tuhan membagikan semua firman-Nya kepada semua orang. Kepada siapa saja sebagai tanda keadilan dan kasih Tuhan yang ingin membawa keselamatan bagi semua orang. Melalui firman, manusia diberi tanggung jawab dalam kehidupan ini. Hukum-hukumnya bahkan dinyatakan dalam hati manusia.
sehingga manusia tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kedua, respon orang terhadap firman Tuhan sangat penting, karena Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita atas semua perbuatan kita dalam hidup ini. Setiap orang yang sedia mendengar, mengerti, dan melakukan kehendak-Nya akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Ketiga, hidup yang berbuah itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Akan membawa perubahan dan perbedaan di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan yang bersaksi nyata memuliakan Tuhan Allah kita. Tuhan memakai semua orang, bahkan kebanyakan justru adalah orang-orang yang biasa seperti kita, untuk menyatakan kasih Tuhan bagi sesama dan membawa mereka berita keselamatan yang luar biasa bagi manusia. Sebagai penutup, sebuah kisah dari buku Max Lucado yang berjudul Diciptakan untuk Membuat Perbedaan menceritakan tentang sebuah tindakan seorang pria bernama Nicholas Winton. Pada musim gugur tahun 2009, 22 orang lansia pergi ke London untuk menyampaikan terima kasih kepada Nicholas Winton. Sekilas mereka tampak seperti rombongan perkumpulan sosial manula, berusia sekitar 70-80 tahun, dengan rambut putih beruban. Mereka berjalan perlahan, ingin mengucapkan terima kasih kepada pria berumur 100 tahun lebih, yang telah menyelamatkan mereka dan bertemu di stasiun kereta api yang sama seperti yang dilakukannya di tahun 1939. Pada masa itu, Nicholas Winton, seorang pialang saham berusia 29 tahun, ketika tentara Hitler memporak-porandakan Cekoslovakia, memisahkan keluarga-keluarga Yahudi dan menggiring orang tua ke kamp-kamp pengungsi. Tidak ada yang memperhatikan nasib anak-anak Yahudi yang terpisah dari orang tuanya. Winton mendengar berita tersebut dan memutuskan menolong anak-anak terlantar itu. Ia menggunakan cutinya untuk pergi ke Praha dan menjumpai sejumlah orang tua yang langsung mempercayainya untuk mengurus masa depan anak-anak mereka. Setelah kembali ke London, Nicholas terus bekerja di bursa saham pada siang hari dan kemudian bekerja di malam hari untuk mempersiapkan akan nasib anak-anak Yahudi yang di Praha. Ia berhasil mendapatkan izin dari pemerintah Inggris untuk kemudian membawa anak-anak itu ke Inggris. Ia mencarikan rumah singgah dan mengumpulkan dana. Kemudian ia menjadwalkan pengangkutan pertama anak-anak itu pada tanggal 14 Maret 1939. Dalam kurun waktu 5 bulan, ia berhasil mengangkut 7 rombongan lagi anak-anak dari Praha. Rombongan terakhir yang diangkut kereta api tiba di London tanggal 2 Agustus 1939. Dan jumlah anak yang diselamatkan mencapai 669 orang. Pada tanggal 1 September, rombongan terbesar anak Yahudi berjumlah 250 anak sudah akan diberangkatkan dari Praha. Namun Hitler menduduki Polandia dan menutup seluruh wilayah perbatasan di Eropa. Hingga kini nasib rombongan anak-anak di kereta itu tidak diketahui. Setelah perang berlalu, Winton tidak menceritakan kepada siapapun mengenai usaha penyelamatan anak-anak Yahudi itu. Ia bahkan tidak bercerita kepada istrinya. Pada tahun 1988, sang istri menemukan sebuah buku kenangan di loteng, lengkap dengan potret anak-anak yang diselamatkan beserta daftar nama mereka. Sang istri pun mendesaknya untuk bercerita. Setelah ia menceritakan usaha penyelamatan tersebut, kemudian anak-anak yang diselamatkan itu datang kepadanya untuk menyampaikan terima kasih. Di antara mereka yang berutang budi, terdapat seorang sutradara film, wartawan Kanada, reporter berita, mantan menteri dalam kabinet Inggris, manajer majalah, dan salah seorang pendiri Angkatan Udara Israel. Ada sekitar 7.000 anak, cucu, dan cicit yang hidup berkat keberanian Nicholas Winton. Ia kemudian memakai cincin dari pemberian beberapa anak yang diselamatkannya. Cincin itu bertuliskan ayat dari Talmud, kitab hukum Yahudi. Selamatkan satu jiwa, selamatkan dunia. Suatu prestasi yang luar biasa dari seorang awam, orang biasa yang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Kisah ini memberikan harapan bagi kita di tengah suasana pandemi ini, untuk terus menjadi pelaku firman, tidak menjadi takut dan gentar, tetapi terus berkarya bagi sesama, bagi gereja, dan bagi kemuliaan Tuhan. Segala puji dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita
merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan mengangkat pujian kepada Tuhan dari Gita Bakti 60, firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah bintang yang cerah, musafir tiada kami sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambang-Mu, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat yang kita naikkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa untuk sapaan firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Biarlah firman Tuhan menguatkan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar firman ya Tuhan. Kehidupan kami yang sulit karena suasana pandemi, kami mau taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami tidak takut dan gentar untuk terus berkarya, untuk terus menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami, untuk terus mengambil bagian di dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan yang berkarya, yang terus menyatakan kebaikan dan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat di tempat kami tinggal ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami seringkali jatuh di dalam dosa dan kesalahan kami. Kami mau terus membuat hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang baik, yang boleh menerima firman Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pergumulan kami juga ingin menaikkan akan permohonan kepada Tuhan, akan pergumulan jemaat kami ya Tuhan. Pergumulan jemaat kami untuk kami terus mempersiapkan perizinan yang sedang kami upayakan ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dan jalan, sehingga kami boleh melakukan segala proses ini dengan baik, mengikuti aturan-aturan yang ada dalam setiap proses di dalam lingkungan RT, RW, bahkan terus ke tingkat yang lebih tinggi ya Bapak, sampai ke pemerintahan wali kota. Biarlah ini semua boleh kami lakukan dengan baik Tuhan. Dan apa yang kami rindukan, kami boleh dapatkan dari Tuhan, untuk kami boleh beribadah di tempat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami ini. Kami berdoa untuk penggalangan dana yang kami lakukan melalui proposal, leaflet, kegiatan, charity ride, dan apapun yang kami upayakan Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, sehingga ini boleh berjalan dengan baik. Tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengantar kami akan kepada jalan yang harus kami lewati untuk kami boleh mempersiapkan segala sesuatunya bagi keberadaan akan tempat ibadah kami ini. Kami juga ingin membawakan proses penjualan dan pembelian pastori ya Tuhan, yang akan kami gunakan untuk menopang pelayanan kami. Biar Tuhan juga boleh menolong dan memberikan kepada kami akan pembeli yang tepat, dan juga rencana untuk pembelian pastori yang baru, agar semuanya itu boleh menjadi suatu kesatuan yang utuh untuk melakukan pelayanan kami di dalam jemaat kami ya Tuhan. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi warga jemaat yang sakit dalam proses pemulihan. Bapak Fredrik Sertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Sumba, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Els Pranoto,
Ibu Audrey Sahertian, Ibu Christina Wiono, Ibu Windy Ranti, Ibu Mainer Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak Victor Tumanseri, Bapak Abdul Herman Simatupang, Bapak Adrian Manurung, Ibu Vivian dan anak Valerie. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka dan memberikan pemulihan. Tuhan menyertai mereka dalam sakit yang mereka sedang alami saat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang kami doakan di minggu ini. Sektor Bethlehem, keluarga Dempsey Senduk. Sektor Nazaret, keluarga Christina Wiono. Sektor Tiberias, keluarga Didi Juhadi. Sektor kanan, keluarga Free John Suma. Kami berdoa agar Tuhan memberkati dan menyertai kehidupan keluarga dari hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara kami Tuhan dalam mengatasi COVID-19. Para penderita yang semakin bertambah jumlahnya. Dan juga lingkungan tempat kami berada, Kelurahan Mampang, Depok. Biarlah Tuhan menolong bangsa dan negara kami mengatasi secara bersama dalam upaya apapun yang kami lakukan untuk mendatangkan pemulihan bagi setiap warga negara yang sedang mengalami COVID-19 ya Tuhan. Para tenaga medis yang berjuang di garis depan, biarlah Tuhan juga menolong dan menyertai mereka, memulihkan mereka yang terpapar COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk proses vaksinasi yang masih terus digalakan oleh pemerintah kami untuk mencapai target sehingga kami boleh dapat solusi untuk menyelesaikan akan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kami sehingga ekonomi juga berjalan dan dipulihkan dan itu boleh membawa kesejahteraan bagi rakyat kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Pemberi Berkat. Ingatlah akan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 14 yang menyatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Mari berikanlah persembahan yang terbaik baginya untuk menunjang karya pelayanannya melalui jemaat ini. Tuhan memberkati persembahan kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya.
Jemaat diundang bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban Tuhan dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita hari lepas hari dan terus memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita semua untuk terus melakukan dengan setia akan firman-Nya dalam kehidupan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, di dalam pergumulan-pergumulan yang kita jalani, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan dari Kitab Bakti 117, bait 1 dan 13. Ajar kami melakukan firman-Mu. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus boleh menyertai Jemaat Pancoran Rahmat Depok, menyertai kita semua yang percaya dari sekarang sampai selama-lamanya.